Kembali lagi bersama saya di Konten Meracau dan kali ini kita akan membahas soal sekolah yang katanya akan kembali dilakukan secara tatap muka gitu ya. Jadi kemarin kalau tidak salah pemerintah sudah mengumumkan untuk kembali memperpanjang PPKM sampai tanggal 6 September 2021. Tapi di beberapa daerah katanya sudah mengalami penurunan level yang dari level 4 turun ke level 3, yang level 3 juga turun ke level 2 gitu ya. Di beberapa daerah juga sudah mengalami penurunan itu gitu. Jadi beberapa fasilitas umum katanya juga sudah mulai bisa dibuka, tetapi kapasitasnya tidak boleh full. Jadi ada beberapa ketentuan yang mengharuskan kapasitas di satu tempat atau kapasitas di fasilitas umum itu cuma sekian persen seperti itu ya. Jadi memang masih belum bisa bebas nih, tapi udah agak sedikit longgar lah kalau nggak salah. Jadi apalagi kalau kalian sudah divaksin ya, aku pikir aksesnya akan jauh lebih aman, makanya jauh lebih mudah gitu ya. Makanya nih, kalau misalnya kalian masih belum divaksin, yuk datang ke puskesmas atau mungkin datang ke rumah sakit untuk meminta vaksin seperti itu. Jadi biar lebih mudah aja kalian bisa beraktivitas gitu ya. Berhubungan dengan sekolah yang akan katanya mulai tatap muka di DKI Jakarta, kalau nggak salah, sudah ada beberapa sekolah yang diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka gitu ya. Yang yang harus diperhatikan sih kalau menurut saya adalah bagaimana kesiapan sekolah untuk menyediakan beberapa fasilitas kesehatan yang harusnya ada nih. Karena gini, karena dengan sekolah tatap muka tentunya kita akan kita sebagai siswa mungkin atau kita sebagai guru juga harus benar-benar menjaga kesehatan dan menjaga imunitas tubuh gitu kan. Karena kalau misalnya takutnya nih amit-amit misalnya ada yang positif, pada akhirnya kan nanti kan mengganggu sekolah ini lagi gitu. Karena kan takutnya ketika ada satu guru atau satu siswa yang positif, pasti akan kemudian nantinya akan dilakukan tracing misalnya, kemudian akan dilakukan kembali beberapa tes untuk mengetahui apakah siswa yang lain atau orang-orang di lingkungan sekolah juga ikut tertular atau tidak gitu. Jadi dari pihak sekolah juga harus menyediakan itu, menyediakan fasilitas kesehatan tentunya, juga menyediakan berbagai macam peralatan untuk mendukung protokol kesehatan, misalnya menyediakan masker, menyediakan disinfektan di berbagai sudut sekolah, kemudian juga pastinya dalam hal pembelajaran tentunya kita tidak akan bisa langsung menyuruh semua siswa masuk ke dalam satu kelas toh. Jadi ada beberapa, kataku sih ada semacam kayak gelombang gitu kan. Gelombang pertama berapa siswa, kemudian gelombang kedua beberapa siswa gitu. Jadi kan tetap harus menjaga jarak nih. Jadi mungkin jaraknya itu minimal sebangku lah ya. Jadi memang tidak masih belum bisa, meskipun kalian sudah divaksin, masih belum bisa berdempet-dempetan gitu, tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena sebenarnya kenapa aku ini bilang seperti ini, karena eh, aku sempat mengira bahwa sekolah akan kembali tatap muka ketika kalau tidak salah beberapa siswa yang umurnya di atas 12 tahun sudah dapat menerima vaksin anak gitu. Apalagi ini eh, apa namanya di bangku SD ya, sudah banyak yang memperbolehkan anak di atas 12 tahun untuk divaksin gitu. Jadi waktu itu aku berpikir karena ini adalah vaksin untuk anak itu pertama kali aku tahu gitu. Jadi saat aku mengantarkan adikku untuk vaksin yang masih duduk di bangku SMP divaksin, dan aku tahu nih, wah ternyata vaksin anak ini ada gitu. Jadi mulailah aku berpikir kayaknya sih mungkin ketika vaksin anak sudah merata di berbagai daerah, aku mungkin sudah bisa atau mungkin sudah bisa dilakukan pembelajaran tatap muka gitu ya. Tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah berlaku seperti itu. Jadi kesiapan sekolah untuk menggelar tatap muka ini harus benar-benar diperhatikan karena jelas ini adalah sesuatu yang sebenarnya berisiko gitu ya. Ya kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya amit-amit ada siswa yang tertular kan pasti akan repot nih, pasti akan kembali mengulang regulasi dari awal bahwa sekolah bisa saja kembali akan dibuat daring seperti itu. Kemudian dilihat dari sisi siswa dan mungkin orang tua ya, ini juga penting karena aku berpikir bahwa
ketika kita ingin melakukan pembelajaran tatap muka, bukan hanya dari pihak sekolah yang harus prepare, harus siap untuk menerima siswa kembali untuk datang ke sekolah, tapi dari sisi siswa dan keluarga juga harus sama menjaga kesehatan, menjaga imunitas, dan juga tetap harus memperingatkan kepada anak-anaknya untuk mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker. Kalau udah pulang sekolah ya harus pulang ke rumah, jangan main-main dulu, karena tetap karena kembali lagi ya, ini kita terbatas soal PPKM ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian pulang sekolah ya jangan nongkrong atau apa gitu ya, langsung tetap pulang gitu, karena untuk menjaga diri kalian, karena nggak salah itu sebenarnya. Jadi orang tua juga harus menjadi support system bagi anaknya untuk bisa kembali bersekolah dengan itu tadi, dengan sama-sama menjaga kesehatan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di keluarga dan juga untuk anak sendiri. Karena aku yakin memang banyak siswa yang sangat merindukan untuk kembali sekolah tatap muka gitu ya. Hampir 2 tahun kita sekolah daring, dan tentunya banyak anak-anak yang merindukan bermain di sekolah dan segala macam. Dan sekarang ini mungkin dengan penurunan level PPKM dan juga dengan beberapa izin sekolah untuk kembali dibuat tatap muka, aku pikir ini menjadi satu kesempatan bagi anak-anak untuk bisa kembali sekolah dengan tatap muka, kembali bertemu dengan teman-teman, kembali merasakan situasi atau merasakan rasa senangnya saat bersekolah gitu. Jadi kedua belah pihak aku pikir harus sama-sama saling mendukung, harus sama-sama saling menjaga agar pembelajaran tatap muka ini akan bertahan lama, dan aku harap sih seterusnya akan tetap muka gitu ya. Karena kan sebenarnya belajar daring sih oke sih sebenarnya, baik-baik saja sebenarnya sih. Tapi memang ya itu tadi, mungkin negatifnya adalah bagaimana kita atau mungkin bagaimana anak-anak yang masih bersekolah itu kehilangan masa-masa sekolahnya gitulah. Dalam tanda kutip ya, kesenangan bermain, kesenangan datang ke sekolah seperti itu mungkin ya. Tapi kalau misalnya ada anak yang masih belum cukup umur untuk divaksin, ya itu yang agak susah. Jadi aku pikir pada akhirnya sekolah nih harus memiliki dua opsi sebenarnya, dan juga harus jangan dipaksakan gini. Misalnya ini SD misalnya ya, kan banyak tuh ada beberapa siswa yang pastinya masih belum cukup umur untuk diberikan vaksin anak gitu. Jadi pihak sekolah ya jangan kemudian menuntut juga untuk semuanya bersekolah gitu. Jadi diberikan opsi. Jadi sekolah tatap muka tetap berjalan, di sisi lain sekolah daring juga tetap difasilitasi. Jadi sekolah juga harus menerapkan dua kurikulum itu nih sekarang tuh. Bukan dua kurikulum, dua metode seperti itu. Jadi mungkin diperbolehkan masuk atau diperbolehkan datang ke sekolah bagi anak-anak yang sudah divaksin, apalagi di atas 12 tahun. Di bawah 12 tahun, anak-anak yang masih di bawah 12 tahun dan masih belum diperkenankan untuk divaksin, ya mungkin harus kembali belajar daring, dan harus disupport nih. Takutnya sekolah malah kemudian lebih lebih concern terhadap sekolah tatap muka ini, dan kemudian sedikit menghiraukan sekolah daring gitu. Jadi aku pikir jangan sampai seperti itu. Jadi sekolah mulai sekarang harus menerapkan dua metode ini untuk siswa-siswinya, yang tentunya ada yang sudah divaksin, ada yang tidak gitu. Dan juga sekolah tidak boleh gini. Sekolah aku pikir harus menghormati juga pilihan dari orang tua. Kadang-kadang kan ada juga orang tua yang masih belum mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah. Wajar dong untuk saat ini, karena memang kondisinya sangat-sangat belum normal, dan kemungkinan untuk tertular tuh sangat besar juga gitu ya. Jadi sekolah juga harus menghormati pilihan orang tua ketika mungkin anaknya sudah divaksin, tetapi sama orang tua nih masih belum diizinkan. Kayak ya udah, itu memang pilihannya beliau gitu loh. Jadi juga harus memikirkan hal itu gitu. Jadi banyak pertimbangan yang sebenarnya harus dipikirkan pihak sekolah. Tetapi aku harap sih dengan menurunnya beberapa level PPKM di daerah, dan juga kemudian ada ancang-ancang dari pihak sekolah untuk kembali menggelar sekolah secara tatap muka, aku pikir ini adalah satu tanda positif bahwa kita sudah sudah memperlihatkan semangat kita untuk sehat dan untuk sama-sama berjuang mengalahkan COVID-19 ini gitu ya. Dan harapanku sih wacana ini
akan terus berlanjut, dan tentunya seperti yang tadi aku bilang bahwa ketika kita ingin sekolah tatap muka ini berlanjut ya kita harus sama-sama saling dukung dan sama-sama saling menjaga. Dari pihak sekolah juga harus saling menjaga, dari pihak dari pihak orang tua dan anak juga harus menjaga gitu. Jadi aku sedikit melihat secerca harapan bagi kita untuk kembali bisa hidup normal, tentunya dengan berbagai macam persyaratan yang memang kadang-kadang memuakkan, tapi di sisi lain ya mau gak mau kita harus kita harus patuhi gitu kalau misalnya kita ingin sama-sama survive dari masa-masa sulit ini gitu. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode Meracau kali ini. Semoga kalian tetap sehat selalu, dan tentunya jika kalian ingin kembali menghirup udara bebas dalam tanda kutip, dan juga kalian kepingin semuanya dipermudahkan, ya tentunya divaksin. Karena vaksin kayaknya jadi semacam acara buat kita untuk bisa sedikitnya mudah mau kemana-mana gitu mungkin ya. Jadi mungkin itu dulu di episode kali ini. Sampai jumpa di episode Meracau selanjutnya. Selamat sampai jumpa.